Baik, selamat siang para pejuang UKOM. Pastinya salam kenal, saya Fitri Winauta Bara, salah satu dosen tetap di Institut Kesehatan Deli Sada di Litua. Baik, ini ada satu soal kasus ya. Di sini silahkan kita baca langsung tanda apakah yang paling tepat. Nah, di sini ada seorang perempuan, umurnya 25 tahun nih, grafida 1, para 0, abortus 0. Hamil 35 minggu, datang ke PMB, ya, ke bidan praktek, dengan keluhannya mules. Nah, di sini hasil anamnesis, mules hilang jika melakukan aktivitas, ya. Sering BAK, hasil pemeriksaannya tekanan darah 110/70, nah di 80, pernapasan 22, suhunya 36, TSU 28, presentasi kepala, DJJ-nya 130, porsio tebal belum ada pembukaan. Jadi di sini mari kita lihat opsinya. Apakah Heger, Budel, Pitkasek, Chaplik, atau Gaston Hicks? Mari kita bahas. Sebelum kita jawab dulu, kenali dulu sebenarnya apa sih diagnosa kehamilan ya. Nah, ternyata ada 3. Satu dia presumtif, itu adalah amenoria berhenti haid, muntah, pingsan, kemudian ada pembesaran mixi, dan lain sebagainya. Lalu ada dia probable ataupun mungkin hamil. Nah, di sini perhatikan ada Braxton Hicks, tanda Chaplik, tanda Heger. Nah, ini masuk di sini ya. Kemudian ada tanda pasti hamil. Kalau pasti berarti ada denyut jantungnya pasti terdengar. Kalau di USG pasti kerangka janinnya itu terlihat. Lalu gerakan janinnya pasti dirasakan ibu. Kemudian keberadaan bayi dalam rahim dapat didapat. Oke, jadi sudah tahu dulu nih ya. Untuk mendiagnosa kehamilan itu ada 3. Ya, presumtif, probable, dan pasti hamil. Nah, kita tadi di sini ada di kemungkinan hamil atau probable. Oke, jadi base unfair-nya itu adalah Braxton Hicks. Nah, jadi lihat, kata kuncinya adalah ini. Hamil 35 minggu, ya. Kemudian dia mules hilang jika melakukan aktivitas. Itu merupakan ciri dari Braxton Hicks atau kontraksi palsu. Nah, kenapa tidak opsi yang lain gitu? Nah, kita lihat, oh ternyata beberapa perubahan fisiologis tadi yang probable tadi ada di Heger. Kalau Heger itu adalah perlunakan di ismus. Perhatikan gambar di sini. Ya, kita tahu semuanya bahwa perlunakan di ismus itu adalah Heger. Heger, berarti dia di sini antara cervix dan juga porsio ya. Nah, kalau saya mau singkat itu adalah HI. Ya, kadang kalau untuk membaca cepat kemudian harus tahu hafalan itu harus disingkat dengan HI supaya lebih hafal. HI itu adalah Heger, berarti dia di ismus. Sementara kalau Gudel dia adalah perlunakan pada cervix. Gudel ya, berarti singkatannya adalah GS. GS berarti lunak di cervix. Cervixnya di sini. Ah, di sini ya. Tadi kalau Heger di sini di ismus. Oke. Lalu Pitkasek. Kalau Pitkasek itu ingat aja asimetrik. Artinya pembesaran uterus itu bisa karena plasenta, bisa karena banyaknya air ketuban ya, sehingga apa? Sehingga pembesaran uterus itu enggak simetris. Jadi dia asimetrik, bisa lebih ke kiri atau bisa lebih ke kanan. Nah, Chaplik ya, Chaplik tadi tetap masih di probable. Kalau Chaplik itu adalah tanda berwarna biru keunguan pada vulva. Karena apa? Karena pengaruh hormon estrogen selama kehamilan. Ya, jadi itu semuanya adalah tanda-tanda probable atau diagnosa kehamilan di probable. Jadi referensinya ini boleh dilihat dari buku panduan praktis pelayanan kesehatan maternal dan neonatal ada di N1 sampai N5. Oke, jadi persiapkan diri dengan banyak latihan bahasa sopan. Ya, oke, salam kompeten. Terima kasih.